Saat ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran materi terfokus PKBN 2K dengan topik kejujuran. Kita akan memulai kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Saat ini kami akan mengikuti kegiatan materi terfokus PKBN 2K. Kiranya Engkau menyertai setiap siswa agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Berikanlah tiap siswa hikmat untuk dapat memahami kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengetahuan yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan kegiatan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu memahami arti dari kejujuran. 2. Peserta didik mampu memahami ciri-ciri orang yang jujur. 3. Peserta didik mampu bertindak jujur dalam hidupnya sehari-hari. Sebelumnya, silakan kalian mengamati video berikut. Apa arti kejujuran? Kejujuran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tetap menjaga hati dan perbuatan walaupun tidak ada yang melihat, walaupun ada kesempatan. Tindakan dengan apa adanya, berkata benar. Faktanya zaman sekarang orang-orang yang tinggal di kota-kota besar sejak kecil sudah diajarkan bersikap waspada. Orang yang dikira baik ternyata adalah penjahat. Ada orang yang dengan simpatik menawarkan segelas air minum, ternyata sedang bermaksud jahat. Lalu bagaimana cara membedakan antara orang yang jujur dengan yang tidak? Orang yang jujur mau berterus terang demi menegakkan kebenaran. Orang yang jujur tidak malu mengakui kesalahannya demi kebaikan ke depan. Kejujuran tidak dapat dilepaskan dari ketulusan. Apa kendala dalam berkata jujur? Beberapa kendala dalam berkata jujur diantaranya khawatir akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau berada dalam situasi di bawah ancaman.
Saat ini kalian sedang belajar dari rumah atau home learning. Kalian juga mengikuti kegiatan penilaian harian di rumah. Tidak ada guru yang mengawasi kalian. Apakah kalian sudah bersikap jujur dalam mengikuti penilaian harian di rumah? Pernahkah ada keinginan untuk melihat buku walaupun tidak diperbolehkan? Pernahkah kamu memiliki keinginan untuk bertanya pada teman? Atau bahkan bertanya pada orang tua? Saat ini kejujuran kalian sedang diuji. Walaupun tidak ada guru yang mengawasi, mari berkomitmen untuk bersikap jujur dalam mengerjakan penilaian harian di rumah ya. Lalu apa konsekuensi bila tidak berkata jujur? Perhatikan kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah suami istri yang tinggal dan menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Kisahnya terdapat dalam Perjanjian Baru di Alkitab, yaitu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Kisah tragis Ananias dan Safira adalah bahwa mereka mendustai Roh Kudus karena dikuasai iblis. Harta hasil penjualan tanahnya tidak diberikan seluruhnya sebagai persembahan di dekat kaki Rasul. Suami istri ini berkomplot untuk berdusta, lalu keduanya mati. Yang pertama Ananias, lalu 3 jam kemudian Safira, yang bersaksi sama dengan suaminya. Dari kisah Ananias dan Safira ini, kita mendapat sejumlah pelajaran iman. Salah satunya adalah ketulusan kasih terhadap Tuhan. Ananias dan Safira adalah salah satu contoh yang tidak tulus, sehingga Tuhan menghukumnya. Kejujuran akan muncul dari ketulusan hati, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Oleh karena itu, dalam setiap apapun yang kita lakukan, haruslah didasari oleh ketulusan. Lebih baik bercakap jujur yang mungkin menyakitkan hati seseorang daripada menipu yang boleh buat seseorang tersenyum. Jadilah hamba Allah yang jujur, lidahnya berkata-kata. Amsal 23 ayat 15-16. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Refleksi. Renungkan situasi yang kamu alami di mana begitu sulit untuk berkata benar. Tulislah komitmen pribadi di sehelai kertas untuk membuka diri. Games Truth or Dare. 1. Pernahkah kamu berbohong pada orang tuamu? 2. Pernahkah kamu berkata bohong demi kebaikan? 3. Pernahkah kamu mencontek? 4. Pernahkah kamu memalsukan nilai supaya tidak dimarahi? 5. Pernahkah kamu mengambil barang yang bukan milikmu? 6. Pernahkah kamu berbohong pada temanmu? 7. Pernahkah kamu berbohong pada gurumu? 8. Pernahkah kamu menyalin PR atau tugas temanmu? 9. Pernahkah kamu mengatakan sebuah kebenaran yang membawa resiko pada dirimu sendiri?
Anak-anakku yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami mengaku setiap ketidakjujuran kami di hadapan-Mu. Ketika kami berbohong kepada orang tua kami, ketika kami berbohong kepada teman kami, ketika kami berbohong kepada guru kami, bahkan ketika kami berbohong kepada diri kami sendiri. Dan yang mungkin membuat-Mu terluka adalah ketika kami berbohong di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menganggap Engkau tidak ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini, yang selalu berbuat salah di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh berkomitmen untuk memiliki hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bertindak dengan jujur, berkata dengan jujur, dan melakukan kebenaran dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut dengan anak-anak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami mengakui segala keberdosaan kami dan pelanggaran kami. Amin. Demikian pembelajaran materi terfokus kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.